Empu Jala. Rumah milik pembuat keris itu sangat sederhana. Terletak di pinggir hutan, jauh di sebelah barat dari keramaian kota Semarang. Itu memang tipikal kehidupan pembuat keris. Sendiri, sabatikal, dan soliter. Karena menempa logam untuk membuat keris membutuhkan konsentrasi tinggi. Hanya ada satu masalah dengan gaya hidup seperti itu. Saat ada yang akan membunuh mereka, tidak ada yang dapat menolong. Empu Jala, mantan tumenggung keraton itu, sudah rentah. Suatu hari, ia kedatangan tamu tak diundang. Singkatnya, saat ini dia sedang kesulitan berjalan akibat sang tamu. Dia menyeret dirinya merangkak di lantai rumah, di antara palu dan perkakas lain yang sudah berantakan. "Kak Mas, haruskah seperti ini?" tanya Bara pada Arang. Sang Kang Mas tidak menjawab. "Aku tidak tahu apa-apa," ujar kakek tua itu. "Coba ingat-ingat lagi." Arang kembali menendang perut Empu Jala. Pria tua itu mengaduh kesakitan lagi. "Sungguh, aku tidak tahu di mana barang yang sampean cari." "Sampean ingin melihat dunia ini hancur? Begitu?" tanya Rusa Arang. "Demi janji sampean pada keraton, sampean rela. Mungkin Mbah bisa berbohong pada mas-mas kami, pada pakde-pakde kami. Tapi kami tidak dapat Mbah bohongi. Lihat di sini," sahut Rusa Arang sambil menunjuk pada Galuh Puspa. "Punya ilmu. Dia dapat melihat apa yang kita tidak dapat lihat. Berapa waktu lalu, kita menemukan pusaka ke-8. Dari benda itu, kita dapat melihat apa yang pernah terjadi padanya. Dia melihat Mbah adalah orang yang mengurusi pusaka-pusaka yang kita cari. Kita harus tahu apa yang sampean tahu." Empu Jala berhenti merangkak dan bersandar pada dinding kayu. "Li, aku sudah bersumpah pada raja. Itu tidak main-main." "Dan Mbah kira kami guyon?" tanya Arang. Dia menoleh pada Galuh. Segera gadis itu mengerti apa yang harus dilakukan. Gadis itu berjongkok di depan Empu Jala dan memegang tangan kanannya. Galuh mulai melihat bayang-bayang masa lalu Empu Jala. Seperti sebuah film. Dalam mata putihnya, Galuh terbawa pada 30-35 tahun silam. Masa Empu Jala masih menjadi pemuda yang bugar. Sosok yang bernama Jala memakai seragam untuk jabatan tumenggung prajurit Mataram. Dia berada di dalam sebuah hutan yang lebat. Tumenggung Jala memegang sebuah pusaka. Seorang pria gaib, berumur sekitar 50 tahunan, berlutut di hadapannya. Penuh luka tusuk dan sayatan. Pria yang berlutut itu memakai kelat bahu yang khas pada bisepnya. Kelat seorang Arya. Rambut putihnya tersisir dari kiri. Pria itu juga memiliki tanda lahir berupa tai lalat berwarna hitam di leher kiri. Kedua lengannya dipegang oleh 4 prajurit keraton. Sementara 4 orang lagi menodongkan tombak padanya. Di belakang mereka ada 6 prajurit yang sudah mati. "Jadi sampean adalah Arya yang bernama Jala Harupato, yang katanya lincah seperti Jala. Sampean yang keturunan dari Medang Dandi toh? Satu-satunya Arya dari Sunda Galuh? Salah satu Arya yang dibuang?" Arya yang sudah mulai beruban itu tidak menjawab, mengiyakan sang tumenggung. "Betapa bodohnya sampean, Mas. Berusaha merampok benda ini dari kami, sendirian. Kita belasan loh. Agen sampean bawa kemana?" Jala tersenyum. "Keruntuhan Candi Cangkuo." Jalak Harupat yang bersimbah darah mengernyitkan dahi. "Kenapa dibawa ke sana?" "Karena kalian, keturunan para Arya, tidak akan pernah mengira pendahulu kita sudah menyembunyikannya di Candi Mendut dan Candi Prambanan. Kalian dengan mudah dapat menemukannya. Mudah, karena kedua candi itu memang ada hubungannya dengan wangsa raja kita. Jadi kali ini, kita sembunyikan di candi dari wangsa lain. Tidak dapat ditebak. Kalau niatnya memang tidak dapat ditebak, kenapa sampai menceritakannya padaku? Karena sampean pun tidak akan membocorkannya pada siapa-siapa.
Segera setelah berkata itu, Tumenggung Jala mengayunkan senjatanya, menusuk jantung sang orang tua. Sesaat kemudian, dia roboh tidak bernyawa. Kita lanjut ke Candi Cangkuang, Kang Mas. Tanya seorang prajurit. Tumenggung Jala berpikir sebentar. Kabarnya, Jala adalah Arya Kuncen Aksara. Kabarnya, adalah keluarga dia dari semua Arya yang memiliki kitab. Kitab yang menceritakan hal sebenarnya. Kita cari rumahnya. Mengerti kalian? Bagaimana caranya, Tumenggung? Tumenggung tidak menjawab. Dia hanya berjalan mendekati kuda Jala Harupat. Tumenggung itu membacakan sebuah jampi-jampi kepada kedua telapak tangan. Sampai bersinar. Semua prajurit terdiam melihat kesaktian itu. Kemudian, Tumenggung mengembuskan sinar itu ke dalam telinga kanan sang kuda. Tumenggung menoleh kepada semua prajuritnya. Naik kuda kalian sekarang. Ikuti kuda ini. Dia yang menuntun kita pulang ke rumahnya. Tak berapa lama, Tumenggung Jala sampai di sebuah rumah. Di sebuah desa, di sebuah pedalaman. Tidak jauh dari Bandar Cirebon. Tanpa basa-basi, dia membunuh seorang wanita yang ada di dalamnya. Seorang anak lelaki kecil, tidak lebih dari 5 tahun, berlari mendekati sambil menangis dan berteriak memanggil sang ibu. Di pekarangan rumah, Jala menjambak rambut anak kecil itu dan menendang sang anak di seluruh penjuru badan, sampai darah mengucur dari kepala sang anak. Jala menghantamkan gada pada kepala anak itu dari samping. Anak itu terkapar bersimbah darah. Dia dan para prajurit mengobrak-abrik rumah Ki Jala Harupat. Namun, mereka tidak dapat menemukan kitab yang Arya itu tulis. Mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Bakar rumah ini. Semoga kitab itu terbakar juga di dalamnya. Selanjutnya, Sang Tumenggung melakukan perjalanan menuju Candi Cangkuang. Perjalanan melalui rimba tanah Sunda tidaklah mudah. Hutan yang terlalu rapat pepohonannya, tanah yang selalu lembab dan basah, medan yang selalu mendaki, dan harimau-harimau yang banyak sekali berkeliaran. 2 prajurit tewas diterkam harimau, dan 1 prajurit tewas karena luka yang membusuk. Sebelum akhirnya mereka sampai di Danau Cangkuang, tempat candi itu berada. Mereka membongkar lantai candi itu, kemudian memasukkan pusaka itu ke dalamnya. Candi Cangkuang, Kang Mas. Galuh menoleh pada arah. Kita ke sana sekarang. Itu rahasia. Kalian tidak boleh. Penambah. Potong rusa arah. Aku pun setuju. Semua ini harus tetap menjadi rahasia. Lanjutnya. Seketika rusa arang menghunus kerisnya, lalu menikam dada Empu Jala. Dan kematian menjemput orang tua itu.